Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan metode TOPSIS yang berjudul analisis perbandingan metode TOPSIS dan suara dalam SPK. Jadi, definisi metode TOPSIS, metode Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution atau TOPSIS adalah salah satu pendekatan yang digunakan dalam sistem pendukung keputusan untuk mengatasi masalah pengambilan keputusan dengan beberapa kriteria atau atribut. Jadi menurut artikel yang saya kutip, metode TOPSIS didasarkan pada prinsip bahwa alternatif yang terbaik bukan hanya memiliki jarak yang paling dekat ke solusi ideal positif, tetapi juga jarak yang paling jauh dari solusi ideal negatif. Metode TOPSIS sering digunakan dalam pengambilan keputusan karena konsepnya mudah dipahami, prosesnya efisien, serta mampu mengevaluasi performa setiap opsi keputusan secara matematis yang sederhana. Dalam penerapannya, metode TOPSIS digunakan untuk membantu memilih alternatif yang paling baik berdasarkan beberapa kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi, tahapan penyelesaian metode TOPSIS menurut kutipan yang saya ambil yaitu nomor 1, membuat matriks keputusan yang ternormalisasi dan terbobot, menentukan matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif, menentukan jarak antara nilai setiap alternatif dengan matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif, menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif. Jadi ini ada beberapa rumus yang saya kutip dengan berdasarkan keterangannya. Jadi tahapan selanjutnya itu menentukan solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Solusi ideal positif itu merupakan nilai terbaik dari setiap kriteria, sedangkan solusi ideal negatif merupakan nilai terburuk dari setiap kriteria. Setelah itu dilakukan perhitungan jarak setiap alternatif terhadap solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Jadi ini perhitungannya. Nilai preferensi yang lebih besar menunjukkan bahwa alternatif tersebut lebih dipilih dibandingkan alternatif lainnya. Dengan demikian, metode TOPSIS dapat digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan secara lebih objektif dan terstruktur dalam menentukan alternatif terbaik berdasarkan beberapa kriteria penilaiannya. Jadi saya fokuskan ke pembahasan studi kasus. Pada penelitian ini, metode TOPSIS digunakan untuk membantu proses penentuan karyawan terbaik pada perusahaan. Penentuan karyawan terbaik dilakukan berdasarkan beberapa kriteria penilaian sehingga proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih objektif. Menurut kutipan yang saya ambil, proses penilaian karyawan seringkali hanya berdasarkan absensi tanpa memperhatikan kemampuan kinerja karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan sehingga perlu sistem pendukung keputusan untuk membantu proses penilaian secara lebih akurat dan efisien. Jadi berikut tabel bobot tiap kinerja. Masa kerja bobotnya 2, kinerja bobotnya 3, absensi bobotnya 2. Berikut juga matriks keputusan. Dan ini saya coba lanjut ke Excelnya langsung ya. Ini saya masukkan kode alternatifnya. C1 adalah Andi, C2 Budi, C3 Citra, C4 Denny, C5 Eka. Ini masa kerjanya bobotnya 2, kinerja bobotnya 3, absensi bobotnya 2. Nah, cara penghitungan data ternormalisasi ini tadi saya ambil dari jurnalnya nilai keputusan yang sudah ternormalisasi, dan untuk data ternormalisasi ini saya ambil pangkat per kriteria. Ini cara penghitungannya adalah ini saya menggunakan rumus sum SQ dari tabel A1 dari C1 sampai C5. Jadi itu adalah perhitungannya adalah seperti 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Dan hasilnya adalah 27. Dan dari ini Silakan disimulasikan ini ya. oh ya, boleh Bu. Berikut contohnya sama dengan sum Q. Yang nggak usah banyak. Saya contohkan sum SQ di select tabelnya, lalu saya enter. Hasilnya 27. Jika saya simulasikan dari kalkulator langsung, 3 kali 3 9, karena nge-lag saya di Excel aja. 3 kali 3 9, 2 kali 2 4, 2 kali 2 4, 1 kali 1 1, 3 kali 3 9, dan hasilnya adalah 27 jika dijumlahkan.
dan hasil dari ini adalah SQRT dari pangkat per kriteria yang sudah ditentukan dari ini tadi. Saya lanjut ke data ternormalisasi. Cara penghitungannya adalah kode kriteria dibagi dengan akar pangkat per kriteria. Jadi rumusnya adalah seperti ini. Data dari C1A1 ini saya bagi dengan akar per kriteria. Buktikan aja langsung. Saya contohkan ini dibagi dengan ini. Lalu saya kunci dengan F4 agar pada saat saya melakukan simulasi ke semua tabel hasilnya sama. Maaf terbalik. Seperti ini. Jadi ketika saya tarik, semuanya tersimulasikan kepada semua karyawan. Next tabel. Lanjut ke normalisasi terbobot. Cara penghitungannya adalah data yang sudah ternormalisasi dikali dengan bobot kriteria yang ada di sini. Jadi misalnya A1 adalah masa kerja, A2 adalah kinerja, A3 adalah absensi. Jadi rumusnya adalah data yang saya ambil dari data ternormalisasi, saya kalikan dengan bobot yang ada sesuai dengan kriterianya. Sebagai contoh, sama dengan saya ambil nilai dari sini dikalikan dengan bobot. Karena A1 adalah masa kerja. Jangan lupa ini saya kunci biar pada saat saya simulasikan ke seluruh tabel tetap berjalan. Saya lanjut ke tabel selanjutnya. Menentukan nilai max dan min. Nilai paling besar dan nilai paling kecil. Caranya, saya menambahkan min, select tabel yang saya ingin cari, lalu saya enter. Hasilnya menampilkan nilai yang paling minimal dari salah satu kriteria. Begitu juga dengan maksimal. Saya tampilkan tabel yang saya inginkan. Hasil paling besarnya nampil dari sini. Dan untuk hasil perhitungan D plus dan D minus, cara penghitungannya adalah ini dikurang dengan nilai A1 dikuadratkan 2 ditambah nilai A2 dikurang C1A2 diakarkan 2 ditambah ini dikurang C1A3 diakarkan 2. Oke, hasilnya keluar seperti ini. Dan untuk saya biar rumusnya terkunci, khusus bagian ini di bagian min saya kunci agar saya dapat mensimulasikan kepada seluruh tabel. Dan untuk bagian referensi saya lanjutkan, diambil dari nilai D minus dibagi dengan D minus ditambah D plus. Rumusnya seperti ini, sama dengan nilai D minus dibagi D minus yang sudah ditambahkan dengan D plus. Sorry, saya lupa tambah. Dan tinggal saya simulasikan kepada seluruh tabel. Dan ini berikut adalah nilai referensinya. Dan untuk menentukan nilai ranking, saya cukup merumuskan rank kepada satu tabel. Referensinya adalah seluruh tabel yang ada di sini kepada 5 karyawan. Jadi misalnya C1 dapat ranking berapa,
saya menentukan di bagian number, dan untuk referensi saya pilih dari seluruh yang dijadikan ranking. Ini saya cukup kunci di bagian referensinya, seperti ini. Jadi saya tinggal mensimulasikan kepada seluruh karyawan. Jadi yang mendapatkan terbaik itu adalah C2, yaitu C5, yaitu si Eka. Saya lanjut di jurnal. Jadi berdasarkan hasil pembahasan dan implementasi metode TOPSIS, metode ini dapat digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam menentukan alternatif terbaik berdasarkan beberapa kriteria penilaian. Metode TOPSIS dilakukan melalui tahapan normalisasi matriks keputusan, pembentukan matriks normalisasi terbobot, penentuan solusi ideal positif dan solusi ideal negatif, serta perhitungan nilai preferensi setiap alternatif. Jadi pada studi kasus penentuan karyawan terbaik, hasil perhitungan menunjukkan bahwa alternatif C5 tadi memperoleh nilai preferensi tertinggi sebesar 0,7085 sehingga dinyatakan sebagai alternatif terbaik dibandingkan alternatif lainnya. Nilai tersebut menunjukkan bahwa alternatif C5 memiliki jarak terdekat terhadap solusi ideal positif dan jarak terjauh terhadap solusi ideal negatif. Metode TOPSIS mampu membantu proses pengambilan keputusan secara lebih objektif karena proses penilaian dilakukan berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu, metode ini juga dapat menghasilkan proses perankingan alternatif secara sistematis sehingga mempermudah pengambilan keputusan dalam menentukan alternatif terbaik. Dengan demikian, metode TOPSIS sesuai digunakan pada sistem pendukung keputusan yang memerlukan proses evaluasi dan perankingan alternatif berdasarkan banyaknya kriteria. Baik, Ibu. Oke, boleh ditutup dulu rekamannya. Sekian presentasi saya malam ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.